Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tugas 3 yang bermateri Big Data. Bisa next. Kelompok kami sendiri terdiri dari 4 anggota, yaitu Ramis Kudama, Hamim Afif Nugraha, saya sendiri Arik Badransyah, dan Muhammad Dafidaullah. Next. Nah, penjelasan dari Big Data. Big Data ini merupakan kumpulan proses yang terdiri dari volume data dalam jumlah besar yang terstruktur maupun tidak terstruktur, dan digunakan untuk membantu kegiatan bisnis. Big Data sendiri merupakan pengembangan dari sistem database pada umumnya. Yang membedakan di sini adalah proses kecepatan, volume, dan jenis data yang tersedia lebih banyak dan bervariatif daripada DBMS atau Database Management System pada umumnya. Next. Selanjutnya ada karakteristik dari Big Data. Pertama ada volume, velocity, variety, veracity, dan value. Next. Oke, mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu fungsi Big Data. Yang pertama dapat menentukan penyebab suatu masalah, kegagalan secara real time. Yang kedua, pengambilan sebuah keputusan yang cerdas dan tepat. Yang ketiga, mendeteksi sebuah anomali ataupun permasalahan yang ada dalam struktur bisnis. Yang terakhir, meningkatkan performa produk aplikasi serta mengurangi biaya dan waktu. Selanjutnya yaitu implementasi Big Data menggunakan metode waterfall pada pembelian bahan baku produksi PT CAM Jaya Abadi. Pertama yaitu rumusan masalahnya, yaitu pembelian bahan baku yang berjalan di PT CAM Jaya Abadi masih sangat sederhana, dari mulai proses permintaan barang sampai dengan pembuatan laporan. Dengan sistem yang ada tersebut sering terjadi kesalahan dan persediaan barang. Kehilangan dokumen dikarenakan penyimpanan dokumen transaksi yang tidak baik, dan sering terjadi kesalahan informasi pada proses pembayaran. Baik, selanjutnya adalah metodologi penelitian waterfall. Metodologi penelitian yang dilakukan pada kali ini, kami menggunakan metodologi penelitian waterfall dan membagikan menjadi 5 tahapan. Yang pertama yaitu requirement analysis. Pada tahap ini, pengembang sistem diperlukan komunikasi yang bertujuan untuk memahami perangkat lunak yang diharapkan oleh pengguna dan batasan perangkat lunak tersebut. Yang kedua adalah sistem desain. Spesifikasi kebutuhan dari tahapan sebelumnya akan dipelajari dalam fase ini dan desain sistem akan disiapkan. Next. Yang ketiga ada implementation. Pada tahap ini, sistem pertama kali dikembangkan di program kecil yang disebut unit yang terintegrasi dalam tahapan selanjutnya. Pada tahap ini lebih berfokus pada teknis dari implementasi yang sudah direncanakan. Yang keempat yaitu integration dan testing. Seluruh unit yang dikembangkan dalam tahap implementasi diintegrasikan ke dalam sistem setelah pengujian yang dilakukan masing-masing unit. Dan yang terakhir ada operation dan maintenance. Tahap akhir dalam mode waterfall. Perangkat lunak yang sudah jadi dijalankan serta dilakukan pemeliharaan. Pemeliharaan termasuk dalam memperbaiki kesalahan yang tidak ditemukan pada langkah sebelumnya. Next. Oke, selanjutnya ada hasil penelitian. Dari hasil penelitian didapatkan bahwa kebutuhan yang ada pada perusahaan akan saling terintegrasi mulai dari persediaan barang yang terdata dari mulai supplier hingga konsumen. Informasi-informasi yang ada juga akan lebih terjamin dan terintegrasi dengan database yang ada. Dan pengolah akan jauh lebih mudah untuk mendapatkan dan menyimpan transaksi yang stabil dan terjaga. Oke, bisa di next. Oke, jadi kesimpulannya pada rancangan sistem informasi di perusahaan ini masih kurang karena masih dibutuhkannya perkembangan lebih lanjut akan informasi yang terjaga dan terintegrasi sehingga pihak yang ada di dalamnya lebih bisa untuk memonitoring dan meminimalisir kesalahan berikutnya. Oke, mungkin bisa di next. Oke, jadi berikut adalah referensi jurnal yang kami ambil. Mungkin bisa di next. Oke, mungkin cukup sekian presentasi tugas 3 tentang Big Data dari kami.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.